Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bule nana mangani kurma, pale gendut mangani nongko. Kula aljana badhe cerita legenda Suro lan Boyo. Dan di balik itu, kota Surabaya menyimpan cerita yang sangat menarik. Maukah teman-teman semua mendengarkan cerita dari Alzena? Inilah cerita dengan judul Suro dan Boyo. Cerita ini Alzena baca dari kumpulan cerita rakyat Jawa Timur. Asal-usul kota Surabaya, karya dari Dano Agni. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian di antara ikan hiu suro dan buaya boyo. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa, yaitu si ikan topo. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka berdua mengadakan kesepakatan bersama. Aku bosan terus-menerus berkelahi, Baya. Aku juga, Suro. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Suro sudah memiliki rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan Boyo. Untuk menjaga perkelahian di antara kita, bagaimana jika kita membagi wilayah kekuasaan menjadi dua? Aku berkuasa di dalam air dan aku harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan harus mencari mangsa di daratan. Untuk batasnya, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut ketika pasang surut. Oh, baik. Aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian di antara mereka berdua. Keduanya saling sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, Suro mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar Boyo tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari Boyo memergoki perbuatan Suro ini. Hai Suro, apa yang kau lakukan di sungai ini? Mengapa kamu melanggar janji? Suro yang tidak merasa bersalah tenang-tenang saja. Aku melanggar janji, bukankah sungai ini berair? Bukankah aku adalah penguasa air? Sungai ini kan ada airnya, jadi termasuk wilayah kekuasaanku. Apa? Kan sungai ini ada di darat, bukan seperti wilayah kekuasaanmu yang ada di laut. Jadi sungai ini adalah wilayah kekuasaanku. Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Suro? Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku, Suro. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Tidak peduli, kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai ini adalah wilayah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertarungan di antara mereka berdua terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Dalam pertarungan ini, Boyo mendapat gigitan di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Suro juga mendapat gigitan di ekornya sampai hampir putus. Lalu Suro kembali ke laut dan Boyo puas telah mendapatkan wilayahnya kembali. Peristiwa ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama kota Surabaya sering dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Maka dibuatlah lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu bernama Suro dan buaya bernama Boyo. Kesimpulan dari cerita Suro dan Boyo ini, kita bisa belajar dari Suro untuk tidak serakah dan menghormati kepemilikan orang lain. Sedangkan dari Boyo menunjukkan sikap berpegang teguh dan tidak melanggar janji. Inilah pribadi yang dapat dipercayai. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.